Pemirsa, Anda masih dalam acara Zooming with Primus dengan topik melistriki Indonesia. Sebelum saya ke Pak Tulus, Pak Komadi bisa tambahkan dulu. Ini yang memang jarang dilihat oleh masyarakat, apalagi masyarakat bawah ya, yang ke atas bisa mempolitisasi juga. Kalau catatan kami, ini piutang dari PLN ya, atau utang pemerintah kepada PLN itu hampir sekitar 52,8 triliun ya. Itu betul. Dari tahun 2018 belum dibayar. Ini barangkali itu juga menyulitkan cash flow PLN dan bagaimana meningkatkan keandalan. Bagaimana Anda melihat, Pak Komadi? Betul Pak Primus. Ini kan yang seringkali terlewatkan dari kita semua untuk melihat secara utuh, bahwa subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat, ini kan mekanisme pembayarannya tidak sederhana. Reimbursement-nya ke masing-masing BUMN, termasuk PLN ini tidak sederhana karena harus melalui beberapa tahapan secara teknis, Pak. Tentu harus melalui audit, salah satunya audit di BPK, apakah prosedurnya, secara administrasinya, secara tata keuangan negara sudah sesuai atau belum. Ketika itu semua sudah sesuai pun masih ada hal lain. Apakah ketersediaan fiskalnya ada, mencukupi atau tidak? Nah, kalau tidak mencukupi tentu akan di carry over ke tahun berikutnya, Pak Primus. Dan ini common, bukan hanya PLN yang mendapatkan treatment seperti ini, tetapi tadi seperti saya sebutkan, subsidi BBM dan LPG Pertamina pun seperti ini mekanismenya. Ketika pemerintah ruang gerak fiskalnya ada, tentu akan dibayarkan. Tetapi kalau tidak ada, biasanya akan di carry over ke anggaran dan pendapatan belanja negara tahun berikutnya, sehingga besarannya akan menambah di sana, Pak. Nah, ini yang tentu akan mengganggu cash flow di internal masing-masing BUMN, termasuk dalam hal ini PLN. Di satu hal, kita paham bahwa pemerintah memiliki kesulitan fiskal, apalagi di tengah kondisi yang saat ini penerimaan pajak juga turun, kemudian PNBP juga turun, tentu pemerintah punya skala prioritas, Pak Primus. Ya. Dibandingkan untuk memberikan subsidi, membayar subsidi, mungkin sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih produktif dan mendesak, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang pemerintah harus memilih salah satu di antara pilihan-pilihan yang sebenarnya sama-sama penting. Bagi PLN, Pertamina pun itu tidak kalah penting bahwa ini akan berpengaruh ke handalan. Tetapi untuk kesehatan dan pendidikan mungkin lebih tidak bisa untuk ditunda, Pak. Sehingga harus dialokasikan ke sananya. Hal-hal semacam ini saya kira ini yang harus disampaikan kepada publik bahwa kondisi kita ini sama-sama sulit. PLN pun sulit. Pemerintah juga sudah berupaya bahwa untuk membantu PLN misalnya, Pak, dengan memberikan harga khusus untuk batubara. Ada DMO batubara dengan special price gitu misalnya. Untuk gas ada beberapa yang sudah diajukan, mungkin sedang direview oleh pemerintah kira-kira mekanismenya seperti apa. Nah, sebenarnya sudah sama-sama saling membantu, tetapi memang tugas kita semua untuk melistriki seluruh Nusantara ini tidak mudah, Pak. Penduduk kita ratusan juta, wilayahnya kita juga luar biasa sulit, apalagi kalau di Indonesia Timur ini kan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain berjauhan, Pak, tentu jaringan transmisi dan distribusi menjadi PR tersendiri. Dan semakin panjang ini kan terutama akan berbanding lurus dengan biaya penyediaan yang diperlukan. Kira-kira demikian, Pak Primus. Ya. Pak Tulus, bagaimana Anda dari LKI, mewakili konsumen, melihat keandalan dari PLN dalam melayani masyarakat, khususnya pada masa pandemi ini? Ya, terima kasih Pak Primus dan yang saya hormati Pak Bob dan juga Pak Komedi. Nah, saya ingin menanggapi tentu pada Pak Bob bahwa pada konteks general pelayanan ketenaga listrikan di Indonesia saat ini, baik pra-pandemi maupun selama pandemi memang sudah ada peningkatan yang signifikan dari sisi aksesibilitas, ya, karena kemudian ada peningkatan rasio elektrifikasi dan juga tetapi sebenarnya rasio elektrifikasi juga harus kita kritisi. Banyak desa-desa yang sebenarnya dia hanya dilistriki oleh satu rumah atau dua rumah sudah dikatakan bebas dari listrik, yang sebenarnya juga masih gelap. Nah, ini yang saya kira pemerintah juga harus transparan terkait dengan masalah definisi operasional terkait dengan rasio elektrifikasi itu sendiri. Jadi sebenarnya ini yang harus juga di akuntabilitasnya agar publik juga tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi keandalan, kita harus akui di Pulau Jawa atau di sistem listrik yang besar, ya, yang sistemnya sudah bagus, itu
memang keandalannya sudah oke, ya. Tidak ada cerita di mana konsumen mengalami pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan. Tetapi kalau kita bicara sistem kelistrikan yang kecil di Pulau Jawa, apalagi di luar Pulau Jawa, apalagi di isolated area yang seperti kampungnya Pak Primus mungkin ya, itu masih banyak daerah-daerah yang mengalami padam listrik karena sistemnya kurang, karena kurang pasokan. Artinya PR-nya masih sangat banyak. Artinya listriknya masih terkonsentrasi di sistem yang besar. Nah, kalau di sistem yang besar, ya memang itu sudah keandalannya sudah oke lah, sudah lumayan. Dan kemudian bahkan yang sekarang harus kita bantu, dan ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini adalah bagaimana mendorong PLN di sistem besar itu menjual listrik. Ya, listrik PLN saat ini mengalami surplus listrik. Ya, PLN kesulitan, PLN jungkir balik bagaimana listriknya bisa terjual karena PLTU-nya sudah jadi, pembangkitnya sudah jadi, tetapi tidak ada pembelinya. Ya, pembelinya sektor bisnis industri apalagi di tengah COVID ini turun drastis dan kemudian mengalami surplus yang luar biasa, akhirnya inflasi tenaga listrikan kita saat ini. Makanya kalau konsumen rumah tangga yang dipaksa untuk membeli listrik yang surplus ini, itu tidak akan mampu, berat sekali. Jadi yang harus bisa membeli adalah sektor bisnis dan industri. Nah, ini di luar masalah COVID, memang investasi kita tidak banyak dan segala macam, sehingga listrik yang sudah dibangun dengan biaya mahal ternyata tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, ini menjadi hal yang sangat berat tantangannya. Bahkan di Pulau Nias misalnya, waktu itu mengatakan bupatinya, bangunlah listrik kami, nanti semua investor akan datang. Nah, kemudian setelah dibangun dengan sukses, dengan bagus, ternyata investor yang dijanjikan tidak datang dan listriknya tidak laku. Ini yang akan menjadi tantangan terbesar bagi listrik di Pulau Jawa dan juga di sistem besar, karena kalau hanya mengandalkan listrik sebagai konsumsi rumah tangga, itu tidak akan bisa terserap dan yang ada malah PLN makin kecil. Dan yang berikutnya soal piutang-piutang ini, memang ini juga efek atau dampak dari proyek 35.000 MB yang terlalu dipaksakan dan kemudian akhirnya tidak terserap dan terjerat oleh utang. Kemudian yang ketiga, kita juga sejak awal mengkritik di masa pandemi, relevan tadi dengan Mas Komedi, menurut saya pemerintah keliru ketika menggratiskan listrik kepada konsumen 450 volt ampere secara total ataupun memberikan diskon kepada 900 volt ampere. Ya, karena apa? Karena bicara efek pandemi, efek work from home dan segala macam, sebenarnya kan itu memang lebih banyak ke masyarakat kota yang tidak bisa bekerja karena kantornya ditutup atau PHK dan segala macam, memang perlu bantuan. Tapi kalau untuk masyarakat pedesaan yang masih bisa ke sawah, masih bisa ke ladang segala macam, itu nggak perlu digratiskan. Nah, saat ini justru keluhan masyarakat itu adalah adanya biaya internet yang sangat mahal, biaya pulsa yang sangat mahal karena harus dengan pembelajaran jarak jauh. Kenapa itu yang tidak disubsidi oleh pemerintah? Ya, selain soal kesehatan dan segala macam tadi. Karena tadi mestinya biaya infrastruktur yang tadinya diberikan untuk gratis listrik, ya, baik yang 450 ataupun yang diskon 50%, itu harusnya dimigrasikan ketika pemerintah memaksakan kita semua untuk terutama untuk pembelajaran jarak jauh, ya, karena anak SD, SMP, SMA itu orang tua mengeluh berat ke YLKI karena biaya pulsanya dalam 3 hari saja minimal 50.000 sampai 100.000 untuk biaya internet. Siapa yang menanggung ini? Ya, belum lagi keandalan internet sendiri. Ini yang sebenarnya jauh lebih urgent di masa pandemi daripada listrik. Ya, itu saya kira catatan saya, di mana garis besarnya kalau listrik di sistem yang besar itu sudah bagus, bahkan sekarang surplus, tapi listrik di sistem yang kecil, yang isolated itu masih biaya repetnya masih tinggi. Karena saya pernah begini, Bung Primus, saya pernah talkshow di RRI, ya. Temanya itu bukan soal listrik, temanya soal telekomunikasi. Tapi 80% konsumen yang telepon mengadu itu soal listrik, dan itu dari luar Pulau Jawa semua. Artinya ini ada masalah yang
masih serius terkait dengan aksesibilitas dan juga keandalan terutama karena ternyata masih belum handal sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira demikian untuk pertama saja. Ini Pak Bob barangkali bisa merespons. Yang pertama dari Pak Tulus tadi bahwa bagi masyarakat di luar Jawa yang pedesan terutama itu mereka tidak terlalu berarti kalau diberikan pengurangan subsidi untuk yang 450 VA ya. Bagi mereka jauh lebih penting listriknya ada apa tidak. Karena mereka sudah mulai menggunakan internet. Ya, itu paling penting keandalan. Bayar oke lah, karena sudah ada subsidi juga sebelumnya. Nah, sekarang kalau saya tidak salah, pemerintah lagi menggodok untuk memberikan subsidi listrik gede-gede bagi yang 450 VA ke bawah. Bagaimana Pak? Itu dulu Pak. Jadi pemberian subsidi itu adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini. Yang lebih bagus kami tidak mempunyai kapasitas di dalam menjawab ini. Tapi yang jelas di dalam pengamatan kami bahwa 450 itu adalah masyarakat yang tersubsidi dan diyakini adalah masyarakat itu yang tidak mampu. Dan masyarakat yang tidak mampu ini yang paling terdampak di dalam permasalahan COVID ini. Tidak hanya di kota, tapi di desa juga saya melihat juga, di samping betul sebagian yang dilihat oleh Pak Tulus tadi, tetapi kita melihat juga memang kalau di desa-desa itu bukan permasalahan itunya, tetapi permasalahan bukan work from home-nya, tapi ketersediaan rantai supply-nya juga terkendala dan sebagainya dengan tidak adanya material dan sebagainya, yaitu kenaikan-kenaikan itu. Jadi mungkin pemerintah adalah merelipkan salah satu daripada beban itu melalui gratis. Ini pandangan kita ya, tetapi itu adalah sekali lagi kapasitasnya pemerintah untuk menjawab itu. Kira-kira Pak Primus demikian. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau bagaimana keandalan, memang seperti yang sudah saya sampaikan, kalau di pulau-pulau besar, katakanlah Sumatera, Kalimantan, kemudian itu memang di sini sudah tersedia kan. Kemudian konsentrasi daripada masyarakat dalam hal ini adalah pelanggan PLN terkonsentrasi dengan satu tempat. Nah, bagaimana daerah-daerah yang jauh itu kita harus membangun jaringan, dan jaringan kita itu melalui suatu lintasan, kadang-kadang masuk hutan, masuk perkebunan. Nah, ini juga yang harus kita bersama-sama juga bagaimana memecahkannya. Contohnya kalau kita masuk di daerah perkebunan, katakanlah menurut rakyat, susah sekali kita untuk mencari, meminta kepada mereka untuk merelakan untuk dipangkas, bukan ditebang pohonnya, dipangkas pun nggak mau. Karena katanya menurutnya kalau dipangkas Pak bisa mati pohon ini, menurut kita kan enggak. Jadi itu juga tantangan kita pertama, itu adalah masalah right of way-nya, yang kadang-kadang masyarakat tidak merelakan untuk pohon-pohonnya diberikan kewenangan PLN itu memangkas sedikit supaya jangan menyentuh. Karena kalau satu menyentuh pun, sepanjang jaringan itu pasti terdampak. Karena itu adalah sifat dasar kelistrikan. Karena sama seperti kita yang konslet satu bisa satu rumah padam. Karena itu juga jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang pengertian masyarakat menjaga untuk mereka sendiri atau aset kita itu kurang. Misalnya mereka hobi main layang-layang. Ini banyak kejadian layang-layang sampai balon udara yang sampai bisa tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain. Itu juga yang menjadi perhatian. Nah, ini adalah tugas kami memang bagaimana mensosialisasi terus, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi mohon maaf Pak Tulus, kita secara kecukupan semua daerah itu sudah cukup semua Pak. Tetapi memang kecukupan itu ada spare-nya. Nah, spare-nya kadang-kadang kalau di pulau-pulau besar ini ada sampai 30 sampai 40 tadi ada spare-nya, atau katakanlah untuk kelebihan, dalam tanda kutip kelebihan itu memang disengaja karena untuk kalau ada yang padam, ada pemeliharaan, ada yang penggantinya. Tetapi di daerah-daerah tertentu memang hanya spare-nya itu 10%, dan itu apabila satu dilakukan pemeliharaan bisa padam. Itu juga tantangan kita untuk menambah lagi. Nah, tetapi tantangan berikutnya yang nggak kalah pentingnya, kita sekarang masih ada 8,91% masyarakat yang belum listrik. Itu juga menjadi tantangan. Kita investasinya harus kita alihkan ke situ juga, memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia bisa menikmati kemerdekaannya dengan listrik. Begitu kira-kira Pak Prim. Yang belum terlistrik ke 8,1% ya? 91% Pak, karena 99,09% tadi Pak. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Tulus tadi bahwa melistriki itu, rasio elektrifikasi itu menghitung menjangkau desa-desa Pak ya, wilayah ya. Nah, kalau dalam satu desa
misalnya dalam satu desa ada 200 kakak, kalau yang dapat listrik baru 50 kakak, itu disebut sudah masuk kategori memenuhi rasio elektrifikasi atau bagaimana, Pak? Ada dua, Pak. Jadi rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Betul kata Pak Tulus tadi, kalau rasio desa berlistrik walaupun 1 atau 2 dalam satu desa, itu kita sudah notifikasikan sebagai desa itu sudah berlistrik. Tetapi rasio elektrifikasi tidak mungkin, tidak bisa dikatakan itu memenuhi itu, karena memang dihitung adalah jumlah daripada penduduk atau kepala keluarga yang ada dengan jumlah yang sudah dilistriki dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang ada dalam suatu daerah tersebut. Nah, itu yang pertama. Tetapi ada juga permasalahannya, jaringan kita ada, tetapi kemampuan, sekali lagi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan, karena dia dalam hal ini masyarakat itu belum diberikan kemudahan dalam segi ekonomi. Sehingga itu juga yang perlu kita bantu dengan listrik gratisnya atau didiskon 50%. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau dari penyediaan listrik, Pak, ya, kan ada pembangkit satu isu. Yang kedua, jaringan transmisi dan distribusi. Persoalan Indonesia saat ini pada yang mana? Pada pembangkitnya atau jaringan transmisi dan distribusi? Atau pada kemampuan dari masyarakat untuk membayar, menyambung listrik ke rumahnya? Itu gabungan. Kalau di daerah timur, sekali lagi kita membangun komunal-komunal tadi, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Notonegoro tadi, Pak Komaydi tadi, Pak Dr. Komaydi tadi, sudah jelas karena daerahnya itu adalah isolated, jauh dari jangkauan kelistrikan. Di samping itu, penduduknya kan berada di daerah yang terpisah-pisah atau tersebar. Jadi satu rumah ke rumah lainnya bisa saja itu dalam 1 kilo atau gitu. Nah, ini yang harus kita pecahkan dengan bagaimana menginovasikan. Jadi yang inovasi kita adalah bagaimana kita gunakan misalnya tabung listrik aja. Jadi tidak perlu membangun jaringan dari 1 kilo ke tempat satu rumah ke rumah lainnya, tapi dengan tabung listrik. Tetapi kita menyediakan di satu tempat itu adalah spellnya stasiun pengisian energi listriknya. Sehingga kita harapkan semua bisa terlayani, tetapi dengan masing-masing tempat-tempat satu rumah itu tidak terhubung dalam grid. Kayak begitu, Pak. Dari sisi persediaan listrik cukup, Pak, ya? Pasokan listrik cukup? Cukup, Pak. Tidak ada daerah yang defisit sampai saat ini, Pak. Termasuk di NTT, di provinsi di NTT juga, Pak. NTT juga. Kecuali yang daerah-daerah isolated tadi yang belum terlistrik ya, Pak, ya. Kita akan bangun, misalnya tadi adalah kita bangun PLTS komunal, Pak. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita segera masuk sesi terakhir untuk melihat bagaimana PLN ke depan. Kami segera kembali.